dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for honden and inlander. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa yang dirahmati Allah, perjuangan membutuhkan pengorbanan. Sekelumit cerita, kita tidak secara tiba-tiba hidup enak dan bebas. Kita harus menilik ke belakang sejenak. Dulu kakek dan nenek moyang kita berpikir untuk kebebasan anak cucunya. Sebelum kita hidup bebas dan enak sekarang ini, kakek dan nenek moyang kita bertaruh nyawa melawan feodalisme dan imperialisme dari penjajahan. Kita harus ingat itu, kawan-kawan. Di sini kami AM72431 Channel akan menayangkan sebuah pidato dari seseorang yang mempunyai jiwa nasional yang tinggi, yang tidak mau warganya jadi budak-budak negara lain, walau itu dari segi ekonomi, budaya, bahkan agama. Nah, kawan-kawan dan pemirsa yang dirahmati Allah, mari kita simak bersama-sama. Tapi sebelumnya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bila tayangan kami ada yang janggal, kami persilahkan kawan-kawan dan pemirsa tulis atensi dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasib bangsa dan rakyatmu berada di pundakmu. Kau dipilih, kau diseleksi, kau digembleng untuk pada saatnya kau harus membela tanah airmu. Saudara-saudara, bernegara itu yang disebut oleh ilmuwan itu statecraft. Bernegara itu statecraft. Statecraft artinya adalah pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. Pengelolaan negara secara handal, terampil, dan cerdas. The skillful management of state affairs. Ada 3 macam statecraft. Ada 3 aliran bernegara. Yang pertama, aliran ideologi. Biasanya aliran ideologi ini berjalan dalam kurang lebih 70 tahun pertama sebuah negara. 70 tahun pertama sebuah negara urusannya adalah ideologi. Apakah kita demokrasi, atau kita otokrasi, atau kita diktator, atau kita oligarki. Pendiri-pendiri bangsa kita memilih bangsa Indonesia sebagai demokrasi, kerakyatan, kedaulatan rakyat. Ada negara yang berdasarkan faham ideologi ekonomi, kapitalisme atau sosialisme, kapitalisme atau komunisme. Ada negara yang berdasarkan rasialisme atau liberalisme. Kita pernah mengalami dijajah. Waktu kita dijajah, negara itu adalah negara imperialis berdasarkan rasialisme. Di atas kulit putih, di tengah-tengah bangsa asing Asia Timur yang disebut Fremde Oosterlingen. Baru kita
pribumi, golongan paling bawah, yang mereka sebut inlander. Inlander, pribumi. Bahkan inlander itu oleh Belanda dianggap lebih rendah dari anjing. Karena di beberapa tempat waktu kita dijajah, selalu ada papan-papan prasasti-prasasti yang menceritakan atau yang menggambarkan atau yang memerintahkan dilarang untuk anjing dan pribumi. Verboden for Honden and Inlander. Yang ini agak salah terjemahannya. Kalau yang benar verboden, dilarang. For Honden, ya Honden dulu, baru Inlander. Honden and Inlander. Jadi anjing dulu baru kita di bawah anjing. Saudara-saudara sekalian, saya tahun 78, Letnan 1 Prabowo Subianto pernah membawa anak buah saya berenang di kolam renang Manggarai. Waktu itu kolam renang dari zaman Belanda yang paling murah dan paling tua. Waktu itu sudah nggak begitu bagus, tapi saya bawa anak buah saya latihan berenang. Waktu itu Cijantung Kopassus tidak punya kolam renang. Waktu saya datang ke Manggarai, di kolam renang itu saya melihat ada prasasti di tembok yang tertutup oleh lumut. Ini tahun 78. Ya. 28 tahun setelah kita terima kedaulatan. Saya dasar ingin tahu apa yang ditutup oleh lumut itu. Saya bersihkan itu lumut dan saya ketemu tulisan Verboden for Honden and Inlander. Bayangkan tahun 78. Karena saya marah dan dongkol, saya suruh bongkar itu. Saya sadar sekarang saya salah. Harusnya jangan dibongkar, jangan dibuang, harus disimpan sebagai bukti untuk kalian semua. Kita bangsa Indonesia pernah dinilai lebih rendah dari anjing. Hai anak-anakku, kau penerus bangsa kita, tapi saya tidak yakin kau mengerti dan kau faham betapa bapak-bapak kita, mungkin kakek-kakekmu, nenek moyang kita, betapa nenek moyang kita harus merebut kemerdekaan, harus perang, harus berdarah, harus melihat saudara-saudaranya dibunuh supaya kau bisa hidup dengan baik. Sebuah klip dari sebuah film yang dibuat oleh Belanda, bukan kita yang buat, berdasarkan surat-surat, berdasarkan buku-buku yang ditulis oleh prajurit-prajurit Belanda tentang apa yang mereka lakukan di Indonesia pada saat perang kemerdekaan 45 sampai 50. Namanya The East, bahasa Belanda The Oosten. Ini saya sarankan, dan Akademi TNI, saya sarankan gubernur-gubernur, film ini wajib ditonton dari awal sampai selesai oleh semua taruna. Saya sarankan kalau belum diputar di semua sesko, diputar di semua sesko, di semua suslapa. Saran saya di SMA TN harus diputar. Jadi film ini dibuat oleh Belanda sendiri. Kalau film ini dibuat oleh kita, bisa dituduh bahwa ini tidak objektif, tidak berdasarkan sejarah. Mereka yang buat.
Ya. Ini negara yang dulu berkuasa di sini dan yang menilai bahwa kita ini adalah lebih rendah dari anjing. Kita ini bisa duduk di ruangan yang baik ini, kau akan dilantik karena Andi Patah, karena Puang Sidi. Ini cerita tentang Westerling. Peristiwa-peristiwa di mana dia muncul, tapi tidak hanya dia, di semua daerah dari Aceh sampai ujung timur pasti banyak peristiwa-peristiwa seperti itu. Jadi saudara-saudara, kalau kembali kepada bernegara, ada bernegara berdasarkan ideologi, kemudian sesudah 70 tahun sekitar itu biasanya negara itu akan bernegara berdasarkan tujuan kemakmuran. Ya. Aliran ekonomi. Negara bertujuan meraih kesejahteraan dan kemakmuran. Kalau yang 70 tahun pertama biasanya yang mimpin adalah para pejuang kemerdekaan dan para prajurit. Sesudah itu, begitu kita beralih kepada aliran ekonomi, yang mimpin biasanya para pengusaha dan para ekonom, ahli ekonomi. Tapi ada aliran ketiga bernegara, dan ini kadang-kadang kita lupa. Elit bangsa Indonesia lupa. Yang ketiga ini adalah aliran realisme. Di Indonesia selama ini yang selalu diajarkan adalah aliran ideologi dan ekonomi. Lupa. Saya sendiri baru ngah bahwa bernegara itu ada aliran realisme. Kenyataan. Kalau negara bertujuan, kalau negara berdasarkan realisme, negara itu tujuannya harus survival. Survival suatu bangsa. Karena pasti ada konflik. Politik, ekonomi, konflik pertahanan dan sebagainya. Dan ini hari-hari ini kita lihat dengan mata kita tiap hari. Ukraina, Sudan, Somalia, Yemen, terakhir Gaza, perang, dibantai rakyat, anak-anak dibantai, hitungan terakhir 136.000 penduduk Gaza terbantai. Ini adalah penemuan jurnal Inggris, The Lancet. Hitungan mereka 136.000. Sebagian besar anak-anak kecil. Saudara-saudara, kadang-kadang elit bangsa Indonesia lupa. Undang-Undang Dasar 45 di mulut, tapi kita kurang baca, kurang mengerti bahwa tujuan nasional kita yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita sangat jelas, sangat gamblang. Tujuan nasional kita yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang pertama melindungi, baru memajukan kesejahteraan. Jadi ekonomi, kemakmuran itu kedua. Pertama melindungi, baru mencerdaskan, baru pendidikan, melaksanakan ketertiban dunia, ya.